Oke, selamat siang. Bertemu lagi di channel Blue Aurora. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara penerbitan NUPTK bagi pendidik ya. NUPTK sendiri adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, yang pertama untuk mengetahui syaratnya, kita buka laman gtk.data.kemdikbud.go.id. Nah, di sini sudah tertera selamat datang di web untuk NUPTK-nya sendiri. Nah, kemudian apa sih gunanya NUPTK ini? Dan kenapa pendidik itu wajib, bisa dibilang wajib ya, dan harus memiliki NUPTK. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan NUPTK ini sendiri. Oke, sekarang kita akan membaca ya syaratnya. Ini berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 26 Februari tahun 2018 nomor 9950. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana tata cara penerbitan NUPTK. Nah, teman-teman guru di sini bisa baca di bagian Persekjen. Nah, di sini ada aturannya, petunjuk teknis pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, saya langsung scroll ke bagian bagaimana syaratnya ya. Yang pertama tentu saja teman-teman harus terdaftar di satuan pendidikan yang memiliki NPSN ya, nomor pokok sekolah nasional. Oke, di sini ada di nomor 5 ya, permohonan NUPTK. Nah, di sini sudah dijelaskan di pasal 5 sebelum penerbitan akan ada penetapan calon penerima NUPTK. Kemudian baru tahapan penetapan penerima NUPTK. Nah, poin nomor 2 sudah terdata di data pangkalan pokok atau yang dikenal dengan Dapodik. Tentunya belum memiliki NUPTK sehingga bisa diterbitkan NUPTK-nya dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dari Kemdikbud Pusat. Telah bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN, dan pastikan Bapak Ibu guru bertugas di sekolah yang telah memiliki NPSN ya. Dan datanya sudah masuk Dapodik, itu wajib. Kemudian penetapan ini untuk penetapan calon penerima NUPTK bisa dilihat nanti di laman perpal.ptk.data.kemdikbud.go.id. Tentunya yang bisa membuka akses ke sini adalah operator sekolah. Nah, sekarang kita akan melihat syarat-syaratnya. Ya, ada di poin 5, permohonannya adalah tentu saja tadi melalui laman perpal.ptk.data.kemdikbud.go.id. Yang pertama memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Jadi Bapak Ibu guru wajib men-scan nanti ijazah dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir yang dimaksud itu adalah paling rendahnya adalah D4 atau setara dengan S1. Jadi minimal Bapak Ibu guru, teman-teman yang belum memiliki NUPTK harus melampirkan ijazah dari SD, SMP, SMA sederajat, dan ijazah D4 atau S1-nya. Nah, kemudian di sini ada yang statusnya CPNS. Oke, saya akan skip yang CPNS karena CPNS itu prosedurnya lebih lebih gampang. Di sini saya akan berbicara bagaimana untuk guru yang berstatus non PNS ya. Nah, kemudian yang poin E, surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, ini maksudnya teman-teman guru honorer
yang bertugas di sekolah negeri, untuk pengajuan NUPTK-nya harus memiliki surat pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan. Ya, baik itu statusnya sebagai kontrak, itu bisa mengajukan NUPTK. Nah, untuk yang di sekolah swasta, teman-teman harus berstatus sebagai atau telah memiliki SK Guru Tetap Yayasan kalau di sekolah swasta. Kemudian poin F, telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Nah, untuk teman-teman di swasta, di sini harus menunjukkan surat pengangkatan sebagai guru tetap yayasan dan bertugas paling sedikitnya 2 tahun. Jadi, misal sebagai contoh, teman-teman kalau diangkat di tahun 2020 itu misalnya, nanti bisa mengajukan NUPTK-nya paling cepat itu di tahun 2022 karena diminta telah bertugas selama 2 tahun. Nah, itu saja syaratnya yang harus teman-teman penuhi untuk pengajuan NUPTK. Nah, mekanismenya adalah seperti ini, juga sudah dijelaskan ada di menu NUPTK dan mekanisme. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, di sini akan ada verifikasi, validasi, dan penerbitan NUPTK. Garis kuning adalah alurnya, kemudian yang garis ungu ini adalah validasinya. Oke, yang menjadi verifikator dalam penerbitan NUPTK, yang pertama adalah di sini ya, sudah dijelaskan ada mulai. Kemudian data teman-teman harus pasti sudah masuk di Dapode, telah memiliki syarat yang tadi, sehingga nanti di Verpal PTK akan muncul teman-teman itu sebagai calon penerima NUPTK. Nah, masuk dulu di Dapode. Kemudian kalau sudah ada calon penerima NUPTK, maka nanti melengkapi dokumen persyaratan pengajuannya dengan syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah tentunya ini melalui web Verpal PTK dengan bantuan operator sekolah. Kemudian verifikasi yang pertama akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Nah, di verifikasi pertama ini, jika ada dokumen yang ditolak, maka nanti akan diberikan alasan penolakannya oleh tim verifikator dari Dinas Pendidikan sebagai verifikator paling pertama ya. Nah, kalau seandainya disetujui, maka nanti akan lanjut verifikasi yang kedua itu oleh LPMP atau BP PAUD atau Dikmas. Nah, di sini ketika verifikasinya lolos, ini verifikasi yang kedua oleh LPMP. Ketika disetujui, prosesnya sama ya, kalau ditolak akan ada alasannya. Kalau disetujui akan langsung masuk ke antrean pusat. Jadi antrean pusat nanti akan masuk ke PDSPK. Antrean pusat ini antreannya biasanya paling, bisa dibilang paling lama ya. Nah, kalau di antrean pusat teman-teman tinggal menunggu saja karena proses verifikasi dinas dan LPMP-nya sudah disetujui, maka tunggu sampai NUPTK-nya nanti terbit. Setelah terbit, dia akan masuk langsung ke arsip referensi dari sistem PDSPK. Nah, di sini syaratnya sudah dijelaskan juga. Nah, teman-teman bisa baca kira-kira yang mana belum memenuhi, silahkan dipenuhi dulu. Ya, surat keputusan telah bertugas. Nih, sudah ada syarat-syaratnya. Kemudian di sini juga ada mekanisme
penonaktifan atau reaktivasi NUPTK. Nah, mungkin saya tidak jelaskan yang ini dulu, saya fokusnya menjelaskan yang di bagian atas. Jadi pengelolaan atau pengajuan NUPTK bagi tenaga pendidik. Nah, sekarang saya akan perlihatkan jika data guru sudah masuk di Dapodi dan dia sudah memiliki ini ya, ada sebagai calon penerima NUPTK. Oke, saya akan buka. Nah, ini adalah salah satu guru yang sudah yang bisa diajukan NUPTK-nya. Nah, kalau ada pengajuan, jadi isinya akan seperti ini. Ya, akan ada namanya, bisa dilihat di daftar calon NUPTK. Klik saja di pengajuannya. Nah, siapa yang sudah berhak diajukan NUPTK, bisa diklik tombol ajukan. Kemudian tinggal melengkapi berkas-berkas yang sesuai dengan syarat tadi. Jadi ijazah dari SD, SMP, SMA, S1 atau D4, KTP, SK pengangkatan dan penugasan. Oke, untuk yang di poin 1 ini, SK pengangkatan dan penugasan, pastikan teman-teman yang pertama men-scan SK pengangkatan. Nah, kalau yang di swasta ada SK GTY, kemudian SK penugasan adalah SK pembagian tugas mengajar teman-teman selama 2 tahun terakhir. Ya, kalau nanti mengajukan di tahun 2022, jadi teman-teman harus melampirkan SK penugasan di tahun 2022 ke belakang. Jadi 2020 tahun ajaran, 2 tahun ajaran ya. SK penugasannya harus dilampirkan. Ini di-scan, harus scan file yang asli. Dengan tipenya adalah PDF, ukurannya maksimal 2 MB. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, jangan sampai nanti salah tipe file, nanti tidak diterima di pas pengajuannya ini. Nah, di sini ada maksimumnya, yang lainnya maksimumnya 1 MB, hanya SK pengangkatannya yang 2 MB. Kemudian tinggal klik ajukan. Nah, kalau sudah mengajukan, nah nanti bisa dilihat di status pengajuan NUPTK. Nah, ini ada salah satu yang mengajukan. Nah, statusnya adalah antrian. Antrian ini masih di antrean yang di sini ya. Antrean yang akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, di sini masih menunggu prosedur sesuai dengan mekanisme yang tadi. Ini antrean 1 di sini. Nah, seandainya di sini sudah disetujui, maka tombolnya akan berubah. Yang ada di status pengajuan ini akan menjadi antrian LPMP. Kalau LPMP-nya sudah setuju, nanti tulisannya akan berubah menjadi antrian pusat. Nah, seandainya di antrian pusat sudah lolos juga, nanti akan ada NUPTK terbit. Setelah terbit, nanti NUPTK-nya itu teman-teman langsung update ke Dapodi, diisi di Dapodi, kemudian langsung di sinkron sehingga nanti datanya di Dapodi masuk, kemudian juga bisa masuk di info GTK. Nah, manfaat NUPTK sendiri adalah syarat mutlak bagi guru yang ingin mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, syaratnya adalah NUPTK itu wajib. Oke, sekian dulu penjelasan saya kali ini tentang tata cara pengajuan NUPTK, mulai dari syarat dan mekanisme verifikasi serta validasi penerbitan NUPTK-nya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah atau penjelasan yang kurang dimengerti. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ingat untuk like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.
karena ini momen Hari Pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita majukan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih.